Bantul merupakan salah satu kabupaten di DIY yang banyak menawarkan destinasi wisata favorit dengan berbagai daya tarik wisata yang menarik. Mulai dari wisata budaya, sejarah, kuliner, event, hingga alamnya yang sangat mengagumkan menjadi incaran bagi para wisatawan. Salah satu wisata alam yang menarik adalah Watu Goyang yang lokasinya tidak jauh dari kebun buah Mangunan. Lokasinya yang berada di atas ketinggian Bukit Mangunan juga menambah pesona alam yang dimiliki oleh tempat wisata ini. Nama Watu Goyang ini memiliki makna karena dulunya ada bongkahan batu di puncak yang apabila disentuh atau didorong, batu tersebut bisa bergoyang. Batu tersebut sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu. Selain makna dari nama tempat wisata ini yang menjadi daya tariknya, objek wisata satu ini juga menawarkan beberapa gardu pandang dengan spot yang berbeda. Di Watu Goyang ini terdapat banyak sekali spot selfie yang sangat bagus untuk dibidik. Pemandangan alam yang masih hijau dan Gunung Merapi terlihat sangat alami, sangat cocok bagi para pengunjung untuk menghilangkan rasa bosan dengan aktivitas sehari-hari di perkotaan. Berada di puncak ini, pengunjung akan merasakan sejuknya suhu udara, terutama pada pagi hari. Dan ketika di siang hari, meskipun cuaca sedang panas, maka hembusan angin yang menyapa terasa segar dan nyaman. Tempat wisata alam Watu Goyang berlokasi di Cempluk, Jalan Watu Goyang nomor 1, Cempluk, Giriloyo, Mangunan, Delingo, Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dan di lokasi inilah diselenggarakan Festival Abhinaya Raksa Buwana selama 2 hari, yaitu pada 25 dan 26 November 2022 dengan tema Semangat Merawat Alam untuk Kesejahteraan Masyarakat. Selain di Watu Goyang, rangkaian kegiatan Festival Abhinaya Raksa Buwana diadakan di Kelurahan Wukirsari, Imogiri, Girirejo, dan Mangunan dengan menampilkan gelar seni, budaya, musik keroncong, pameran berbagai produk UMKM dan kuliner, senam sehat, dan talk show UMKM. Kegiatan yang dilakukan di 5 destinasi wisata di Watu Goyang, Kaki Langit, Seribu Batu, Pinosari maupun di Kelurahan Mangunan ini yang digelar di 2 hari. Semoga membawa dampak perekonomian masyarakat lokal yang sekarang sedang mengikuti pameran UMKM maupun yang sekarang diadakan festival destinasi wisata ini benar-benar bisa membawa dampak ekonomi yang baik. Gelaran Festival Abhinaya Raksa Buwana dilaksanakan atas kerjasama Dinas Koperasi dan UKM DIY dengan Dinas Pariwisata DIY sebagai langkah kolaboratif dalam rangka mendorong serta menggerakkan kembali roda ekonomi di tingkat pedesaan untuk bangkit setelah terdampak pandemi COVID-19, khususnya para pelaku UMKM. Selain itu, juga untuk mendorong insan pariwisata yang juga sempat vakum selama pandemi untuk terus berjuang membangkitkan kembali dunia pariwisata, sekaligus sebagai upaya melestarikan wisata alam. Singgih Raharjo, selaku Kepala Dinas Pariwisata DIY, secara resmi membuka gelaran Festival Abhinaya Raksa Buwana yang berlangsung selama 2 hari. Saat ini saya berada di destinasi wisata Watu Goyang, kawasan destinasi wisata Mangunan, Delingo, Bantul, Yogyakarta, dalam rangka untuk membuka sebuah event yang baru pertama kali dilaksanakan, namanya Abhinaya Raksa Buwana. Ini adalah merupakan event yang mempunyai tujuan untuk melestarikan alam yang ada di kawasan Mangunan ini supaya terlestarikan dan berkelanjutan. Event ini juga kolaborasi
antara Paniratio Keistimewaan, Dinas Pariwisata, dan juga Dinas Koperasi UMKM dan masyarakat yang ada di kawasan Mangunan ini. Tentu ada beberapa kalurahan yang mendukung kegiatan ini, dan ini adalah bentuk sebuah kolaborasi yang sangat bagus. Kami berharap adanya event ini tentu akan bisa menggerakkan roda perekonomian yang ada di kawasan ini, dan tentunya juga menghadirkan beberapa kelompok musik yang akan menghibur para wisatawan yang berkunjung di Watugoyang ini, sekaligus akan menikmati beberapa karya UMKM maupun ekonomi kreatif yang ada di kawasan Mangunan ini. Selamat untuk menikmati Abhinaya Reksa Buana. Pembukaan Festival Abhinaya Reksa Buana diawali dengan tarian Puspanjali yang dibawakan oleh Oriza Queen Isyana, serta sajian musik Pinus Band yang dilanjutkan dengan kunjungan ke stan UKM yang menggelar berbagai produk unggulannya. Meski lokasi Watugoyang saat pembukaan diguyur hujan cukup deras, tidak menyurutkan animo masyarakat untuk menyaksikan gelaran festival tersebut serta mengunjungi stan-stan UKM yang menggelar berbagai produknya, khususnya produk kuliner yang diserbu para pengunjung untuk mencicipinya. Saya mewakili Dinas Koperasi UKM DIY mengucapkan selamat atas event Abhinaya Reksa Buana di Watugoyang, Mangunan, yang kali ini selain banyak event-event budaya yang disertai juga pameran produk UKM yang diikuti lebih dari 20 pelaku usaha yang ada di sekitar Mangunan ini. Ini adalah event untuk mempromosikan sekaligus mengenalkan Watugoyang, termasuk produk-produk pelaku usaha yang ada di sekitar Watugoyang ini dan kawasan Mangunan. Semoga UKM naik kelas, laris, lancar, rame, dan Watugoyang ini akan memancarkan cahayanya. UKM yang terlibat atau menggelar produknya di Watugoyang ini adalah para pelaku UKM yang berasal dari padukuhan yang ada di Kalurahan Mangunan. Salah satu produk unggulannya adalah kerajinan yang menampilkan produk keris, produk hiasan dari kayu dengan berbagai jenis dan bentuknya, serta kerajinan lain yang cukup menarik dengan harga yang sangat terjangkau. Kita berada di salah satu destinasi wisata di Kabupaten Bantul, yaitu Watugoyang. Nah, di kesempatan sore hari ini memang ada satu event atau kegiatan Abhinaya ini yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Daerah Istimewa Yogyakarta yang kebetulan bekerja sama dengan OPD-OPD lain, khususnya Dinas Koperasi dan UMKM DIY. Kegiatan ini dimaksudkan dalam rangka untuk membina dan mengembangkan potensi UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta, khususnya saat ini berada di Kabupaten Bantul. Nah, kemudian kenapa dilaksanakan di wilayah ini? Karena memang ini mendukung dalam rangka kolaborasi antar berbagai OPD. Kita laksanakan di daerah-daerah destinasi wisata yang harapannya selain untuk memperkenalkan destinasi wisata baru, juga sebagai perkenalan terhadap produk-produk UMKM yang ada di daerah istimewa Yogyakarta. Fashion merupakan salah satu yang tak bisa terpisahkan dengan kegiatan pariwisata. Fashion telah menjadi representasi Indonesia dalam dunia pariwisata. Sebagai bagian produk ekonomi kreatif, industri fashion mampu memberikan kontribusi dalam menggerakkan dan mendorong ekonomi dalam produk domestik bruto Indonesia. Tentu saja, hal ini juga bergantung kepada masyarakat agar timbul kesadaran mencintai produk UKM yang mempunyai kualitas
serta harganya yang relatif lebih terjangkau. Harus bangga memakai produk lokal sekaligus sebagai penghargaan terhadap karya anak bangsa. Industri pariwisata yang berbasis kearifan lokal adalah bidang usaha yang secara bersama-sama menghasilkan produk maupun jasa pelayanan yang dibutuhkan oleh wisatawan yang menjadikan unsur budaya dan kearifan lokal sebagai daya tarik wisata, termasuk kulinernya. Berbagai komponen industri pariwisata, salah satunya adalah bidang kuliner. Kuliner menjadi bagian dari tujuan wisata yang tidak bisa diabaikan, karena kuliner menjadi salah satu kebutuhan pokok manusia. Bahkan kuliner bisa menjadi daya tarik khusus ketika seseorang memutuskan untuk mengunjungi daerah wisata. Terima kasih kepada Dinas Koperasi dan UKM DIY yang telah memfasilitasi kami. Harapan kami semoga UMKM dan produk-produk kami bisa terjual online maupun offline dan menjangkau hingga ke luar negeri, dan UMKM di Pedukan kami bisa naik kelas. Kuliner yang berbasis kearifan lokal banyak diminati para wisatawan, baik wisatawan domestik maupun asing. Tiwul yang berbahan baku singkong ternyata juga banyak diminati, apalagi tiwul saat ini telah dikembangkan menjadi cemilan dengan berbagai varian produk, rasa, dan kemasan. Dinas Koperasi dan UKM DIY terus mendorong serta melakukan pendampingan serta pelatihan bagi para pelaku UMKM untuk terus melakukan berbagai inovasi makanan tradisional dengan cita rasa dan tampilan kekinian. Saya dari UKM Pedusunan Cemplok, Kecamatan Delingo, Kabupaten Bantul, mengolah berbagai produk makanan camilan, yaitu dari berbahan tepung singkong. Dan tepung singkong ini sudah saya buat inovasi baru, yaitu menjadi produk unggulan untuk Kabupaten Bantul, khususnya di daerah istimewa Yogyakarta. Dan ada berbagai macam makanan, yaitu cemilan, salah satunya ada yang tiwul crispy, dan juga ada yang semi. Ini ada yang aneka rasa juga, ada rasa coklat, keju, buah naga, nangka, nanas, dan berbagai olahan buah-buahan juga bisa dikemas menjadi makanan tradisional. Dan kemudian ada juga yaitu tepung singkong yang siap saji juga, dan kemudian ada gatot instan juga. Masih ada lagi produknya, yaitu dari tepung singkong bisa menjadi keripik tiwul. Dan ternyata alhamdulillah sekali untuk UKM ini bisa mengangkat yaitu ekonomi rumah tangga khususnya. Dan saya terima kasih sekali untuk bisa mengikuti pameran, yaitu pameran produk UKM dalam acara Abhinaya Beksa Buana ini. Menyadari potensi kuliner bagi kesejahteraan masyarakat dan pengembangan destinasi wisata, maka sangat perlu membangun langkah-langkah kolaboratif berbagai pihak dalam mewujudkan masyarakat setempat mencapai kesejahteraan. Pelaku UMKM yang bergerak dalam bidang kuliner terus mengembangkan serta melakukan berbagai inovasi makanan tradisional yang merupakan potensi di daerahnya agar menjadi pengingat rasa dan kenangan, sekaligus sebagai alat promosi dan positioning destinasi yang efektif. Kenapa? Karena makanan memiliki kekhasan suatu daerah yang membedakan satu daerah dengan daerah lainnya. Demikian pula dengan meningkatnya minat dalam masakan lokal,
beberapa daerah menetapkan fokus pada makanan sebagai produk wisata inti mereka. Pentingnya hubungan antara makanan dan pariwisata tidak bisa diabaikan. Setiap destinasi memiliki berbagai tingkat daya tarik tersendiri yang dapat menarik wisatawan dari berbagai negara. Selain makanan, otentisitas memang dapat menarik pengunjung ke tujuan wisata. Di sisi lain, pariwisata menggunakan makanan sebagai daya tarik utama. Seni budaya dan tradisi menjadi aset utama pariwisata karena industri pariwisata harus bertumpu pada keunikan, kekhasan, dan kelokalan yang tumbuh dan berkembang di daerah masing-masing. Pemerintah secara tegas memberikan arah pembangunan pariwisata, yakni menjadikan kesenian dan kebudayaan tradisional Indonesia sebagai wahana bagi pengembangan pariwisata. Hal ini seiring dengan tujuan Festival Abhinaya Raksa Buana yang ingin mengangkat perekonomian masyarakat melalui potensi lokal, baik melalui kegiatan kuliner yang melibatkan UMKM dua daerah serta sanggar seni yang ada. Grup Jadilan Rogo Sejiwo, Sak Rogo Sak Jiwo Nyawiji dari Pakis, Delingo, Bantul tampil meramaikan perhelatan Festival Abhinaya Raksa Buana pada hari kedua dengan atraksi berbagai tarian yang melibatkan anak-anak muda, bahkan anak-anak yang sudah mahir membawakan tarian khas Jadilan Rogo Sejiwo yang menghipnotis penonton penuh decak kagum. Salah satu kegiatan Festival Abhinaya Raksa Buana di Watugoyang dilaksanakan forum bisnis yang diprakarsai oleh Dinas Koperasi dan UKM DIY, Dinas Pariwisata DIY, Sibakul Jogja, BPC HIPMI Kabupaten Bantul, dengan mengambil tema optimalisasi UKM dan desa wisata di era digital. Kegiatan pariwisata tidak akan berjalan apabila tanpa melibatkan pihak-pihak terkait dalam membuka sebuah destinasi wisata yang berkelanjutan. Sebagai anugerah dari Yang Maha Kuasa, pengelola perlu memperhatikan aksesibilitas seperti jalan, toilet, amenitas, atau faktor pendukung, kemudian atraksi. Bisa keindahan alam, budaya masyarakat setempat, peninggalan bangunan bersejarah, maupun atraksi buatan seperti sarana permainan dan hiburan. Ini harus berbeda dengan destinasi wisata yang lain, unik dan menarik. Di Puncak Sosok memang terkait tentang pengembangan pariwisata memang sangat erat kaitannya dengan dunia digitalisasi, dan juga kita bekerja sama dengan pihak-pihak lain, terutama kita juga menggandeng sektor UMKM dan juga kita mengembangkan dari teman-teman kreativitas, terutama kita sangat memprioritaskan anak muda, di mana dengan kreativitas anak muda bisa untuk mengembangkan sebuah destinasi wisata, baik melalui digital marketing ataupun kegiatan-kegiatan yang selalu support dengan kegiatan pemuda. Selain 3 prinsip dasar yang telah diutarakan, tentu belum sepenuhnya akan menarik wisatawan untuk berkunjung. Salah satu daya tarik lain dalam destinasi wisata adalah kulinernya yang menampilkan makanan khas atau tradisional daerah setempat yang melibatkan para pelaku UMKM dalam kegiatan pariwisata sekaligus sebagai promosi. Tentu kuliner yang disajikan bercita rasa khas serta kemasan yang menarik agar para wisatawan saling merindu atau mengukir sebuah cerita baru. Pariwisata tanpa kuliner ibarat sayur tak bergaram. Pariwisata harus bersinergi dengan UKM setempat untuk mendorong pertumbuhan ekonomi. Kuliner yang melibatkan UKM
menjadi juru strategis untuk mempromosikan pariwisata. Karena dengan makanan tradisional yang disajikan dengan rasa dan kemasan yang menarik, tentu akan selalu diingat dan akan menimbulkan niat untuk kembali menikmati destinasi wisata tersebut. Kesan yang harus ditumbuhkan dari kuliner yang disajikan. Para pelaku UKM yang fokus dalam bidang kuliner tentu sudah memahami bagaimana menjual produknya kepada wisatawan yang berkunjung. Pertama adalah rasa, berikutnya adalah kemasan yang menarik. Tidak bisa dipungkiri era digital semakin mendekati kita, dan di mana itu UMKM dan desa wisata sangat membutuhkan apa yang dinamakan digital marketing. Di mana saat ini banyak sekali orang-orang muda saat ini yang tidak mendekati UMKM dan digital marketing itu. Maka dari itu, digital marketing dengan cara mempromosikannya melalui Facebook, Instagram, ataupun WhatsApp, dengan cara kita melakukan periklanan dan melakukan promosi-promosi ke media-media yang ada di digital marketing itu sendiri. Desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Keberadaan desa wisata saat ini tidak terlepas dari teknologi informasi dan komunikasi atau TIK dan media digital. Desa wisata sebagai bagian dari desa yang juga terlepas dari proses digitalisasi desa. Dengan adanya program digitalisasi desa, saat ini desa wisata juga dapat mengoptimalkan desanya menjadi suatu kawasan desa wisata digital. Penting bagi pengelola desa wisata saat ini melek akan TIK, baik dari literasi, pemanfaatan, dan cara pengembangannya. Selain itu, juga perlu memahami konsep desa wisata digital, apa pengertiannya, dan kawasannya. Desa wisata digital tidak terlepas dari pengertian desa wisata itu sendiri dan proses digitalisasi dari setiap aktivitas pengelolaan desa wisata. Itulah rangkuman forum bisnis dengan tema optimalisasi UKM dan desa wisata di era digital. Catatan menarik adalah bagaimana mendorong keterlibatan anak muda, baik dalam UKM maupun pengelola pariwisata. Bagaimanapun, kegiatan tersebut harus terus berlangsung dari generasi ke generasi. Festival Abinaya Reksa Buana yang digelar di 5 titik di Kapanewon, Imogiri, dan Delingo di penghujung tahun 2022 ini akan menumbuhkan romansa dan cerita baru baik bagi para pengunjung maupun pengelola pariwisata. Merevitalisasi ekonomi dan mengurangi kemiskinan yang merupakan tujuan gelaran ini dapat semakin menyemangati dan mendorong para pelaku UMKM dan pelaku pariwisata.